Daur biogeokimia. Apa itu daur biogeokimia? Jadi daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Daur biogeokimia akan dibagi menjadi 5. 1. Unsur karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk karbon anorganik yaitu CO. CO ini bisa bertambah jumlahnya dari proses pembakaran bahan bakar fosil misalnya asap pabrik atau asap kendaraan. Jadi asap-asap tersebut dapat menyebabkan bertambahnya jumlah gas karbon dioksida di udara. Selain proses pembakaran ini dapat bertambah jumlahnya dari proses pernapasan jadi saat manusia, hewan ataupun tumbuhan bernapas itu menghasilkan gas karbon dioksida akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan proses fotosintesis akan mengubah karbon anorganik yaitu CO menjadi karbon organik yaitu glukosa. Glukosa ini akan disimpan oleh tumbuhan. Ketika kita makan tumbuhan atau hewan ini memakan tumbuhan, jadi karbon organik tersebut akan tersimpan di dalam tubuh dari makhluk hidup. Lalu karbon tersebut akan digunakan untuk respirasi. Lalu fotosintesis selain menghasilkan karbon organik, juga menghasilkan gas oksigen yang nantinya akan digunakan kembali untuk respirasi. Jadi proses respirasi itu kan mengubah glukosa, berarti karbon organik digunakan lagi untuk respirasi, untuk menghasilkan CO, kemudian organisme mati. Di sisa organisme akan mengalami proses dekomposisi atau penguraian. 2. Daur nitrogen jadi unsur penting dalam kehidupan. Dia itu merupakan komponen pembentuk protein dan asam nukleat misalnya di tubuh manusia digunakan untuk membentuk komponen sel enzim hormon dan lainnya, sehingga nitrogen penting banget, karena nitrogen yang menyusun protein gitu tetapi tidak semua organisme itu memanfaatkan nitrogen secara langsung. Jadi udara sumber utama nitrogen itu kan dalam bentuk N2 yang ada di udara, tetapi sebagian besar organisme itu tidak bisa mengikat langsung nitrogen. Tetapi ada bakteri yang bisa mengikat langsung nitrogen dari udara secara biologi maupun elektronika, contohnya adalah bakteri Rhizobium dan Azotobacter. Jadi kedua bakteri ini bisa mengikat langsung nitrogen yang ada di udara. Selain itu ada juga alga biru yang bisa mengikat langsung nitrogen yaitu nonstop dan anapena. Nanti nitrogen diubah menjadi nitrat, lalu nitrat akan diserap oleh tumbuhan, nitrat akan disimpan oleh tumbuhan untuk membentuk protein. 3. Daur air berbeda dengan daur lain. Daur air ini lebih banyak ke proses fisik dibandingkan proses kimia, jadi lebih banyak ke perubahan air ataupun ke aliran air. Seperti daur air dimulai dari panas matahari itu akan menyebabkan air laut akan mengalami penguapan, begitu juga dengan tumbuhan akan mengalami penguapan melalui stomata yang disebut transpirasi, sedangkan penguapan air laut disebut eporasi. Penguapan tersebut akan menyebabkan uap air naik ke atmosfer dan membentuk awan. Awan-awan tersebut akan berpindah karena perubahan suhu ataupun ke bawah oleh angin laut. Saat terkena udara dingin, awan akan mengalami kondensasi atau pengembunan, dan terbentuknya tetesan-tetesan air ini akan jatuh ke bumi disebut sebagai presipitasi atau hujan. Air hujan akan mengalir disebut limpasan, jadi air hujan akan mengalir di atas permukaan tanah, lalu akan menyerap ke dalam tanah secara vertikal disebut infiltrasi. 4. Daur fosfor di alam bisa berasal dari pelapukan batuan dan penguraian bahan organik oleh dekomposer. Fosfor dalam tubuh makhluk hidup untuk menyimpan dan memindahkan energi fosfor akan berpindah melalui rantai makanan. Dalam tubuh makhluk hidup terkandung fosfat organik, diubahlah fosfat tersebut menjadi fosfat anorganik, lalu diserap oleh tumbuhan, jadi tumbuhan akan menyerap kembali fosfat anorganik. 4. Selain itu fosfat anorganik yang terlarut dalam air akan mengalami sedimentasi, maka terbentuklah batu tahun baru. Jadi ketika mengalami pelapukan, fosfatnya akan terbawa oleh aliran air seperti air hujan. 5. Daur sulfur yang pertama bisa berbentuk soda atau sulfur dioksida yang berasal dari aktivitas vulkanik misalnya erupsi, bisa juga dari kebakaran bahan bakar fosil, kemudian dari asap kendaraan dan asap pabrik. Dan sulfur bisa berbentuk gas hidrogen sulfida yang berasal dari proses pembusukan bahan organik. Jadi misalnya pembusukan sisa-sisa organisme yang sudah mati akan menghasilkan gas hidrogen sulfida. Gas hidrogen sulfida akan mengalami oksidasi menjadi sulfat-sulfat bersama air hujan masuk ke dalam tanah. Ketika kandungan sulfatnya terlalu tinggi itu disebut hujan asam. Selain hidrogen sulfida yang ada di dalam tanah juga mengalami oksidasi menjadi sulfur.